Record ya. Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Oke. jumpa rekan-rekan Mas Doni subscriber. Teman-teman silakan Nah, subscribe ke channelnya Pak Eki ya untuk mengetahui iya. motivasi dan apalagi Mas pelajaran-pelajaran yang lain ya. Ya, Channelnya apa pelajaran namanya? hidup. Atari Sanjaya ya. Atari Sanjaya. Nanti di search ya. Nanti saya kasih di deskripsi. Oke, saya mau Oh iya, tanya-tanya tentang makasih Mas. laundry. Mau tanya-tanya Boleh, tentang laundry. Ya. silahkan. Jadi Mas Eki ini Ya, punya beberapa laundry. Jadi kita pengen tahu nih proses dari awal sampai nanti sekarang ini beliau bagaimana. ini, Oke, silakan, monggo, ya, Mas Eki. ya ini maaf ya, ada ini anak. Iya, nggak apa-apa. Pak Doni mau tanya dari awal berdiri atau Ya mau awal, tips cara mendirikan? ya awal berdiri dulu aja. Gimana? Oh ya, Singkatnya aja. jadi secara singkat ya. Jadi Hmm. saya mendirikan laundry itu pada tahun 2009. Itu ditutup. Hmm. Jadi sekitar 10,5 tahun yang lalu, itu pada saat saya masih bujang. Jadi Hmm. saya belum nikah dan saya belum lulus kuliah. Dan itu niatnya masih sekedar iseng dan tidak ada manajemen cara mengelola yang seperti sekarang. Jadi masih belum serius gitu loh. Nah, jadi singkat ceritanya itu laundrynya baru mulai saya concern itu setelah bulan ke-13. Hmm. Nah, karena sebelum bulan ke-13 itu saya mengalami jatuh bangun, yang mana jatuh bangunnya itu yang paling berat adalah 6 bulan pertama pada saat saya berdiri itu zero pelanggan, tidak ada Hmm. pelanggan yang datang. Jadi yang mencuci hanya sekedar saudara sendiri atau teman sendiri, itu pun saya jemput. Nah, jadi kemudian saya berpikir apakah akan saya tutup saja gitu, atau mungkin ada yang salah dari saya, atau mungkin memang jodoh saya bukan di laundry atau bagaimana. Nah, karena saya sudah terlanjur membayar uang kontrak 2 tahun, maka saya berpikir apakah uang 2 tahun ini menjadi sia-sia. Gitu. Karena berpikir ada orang mengatakan jika kamu sudah memulai maka kamu akan harus mengakhirinya. Saya sudah memulai membulatkan tekad, mengeluarkan modal untuk membuka laundry, masa harus pulang dengan tangan kosong. Minimal Hmm. saya harus menyelesaikan 2 tahun dengan hasil semaksimal mungkin. Nah, karena saya belum maksimal, maka saya di bulan ke-13, jadi setelah bulan ke-6, bulan ke-7 sampai bulan ke-13, saya membenahi diri dengan menata SDM, membuat sistem, dan melakukan kegiatan promosi yang maksimal. Nah, akhirnya alhamdulillah di bulan ke-13 saya sudah bermitra dengan banyak salon, banyak hotel, dan banyak tempat clubbing. Hmm. Jadi orientis segmented saya bukan di kalangan mahasiswa, tetapi di kalangan pekerja dan rumah tangga. Nah, Oh ada gitu. tetangga saya mengatakan, Mas kok menangani ini panti pijat, menangani tempat clubbing dan sebagainya dan sebagainya. Buat saya begini, ya pekerjaan saya hanya mencuci. Jadi di awal pendirian saya masih mencuci sendiri, mensetrika sendiri, dan dibantu dengan karyawan. Nah itu buat saya pekerjaan saya mencuci yang mana itu adalah pekerjaan halal. Ya, betul. Terlepas karyawan, terlepas konsumen saya itu pencuri kah? Bentar ya Pak ya. Yuk. Nah, terlepas konsumen saya itu pencuri kah atau mungkin wanita malam dan sebagainya, itu hak mereka, itu sudah tanggungan mereka sama Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya berpikir ya udahlah gitu. Saya hanya mencuci dan mereka pun membayar. Jadi tidak ada kegiatan haram atau kegiatan apapun yang melanggar agama di situ gitu loh. Nah, jadi ya awal-awal luar biasa. Jadi saya membuat gebrakan di lingkungan jalan saya itu, saya membuat suatu shock terapi psikologi gini. Kalau warung kelihatan kerumunan orang, maka kita akan penasaran, ada apa di sana kok banyak orang berkerumun. Nah, gimana caranya saya membuat laundry saya berkerumun? Caranya pakaian kotor pelanggan saya tumpuk di depan. Jadi kelihatan Hmm. seperti gunungan. Hmm. Orang lihat, waduh, laundrynya
yang mencuci banyak banget. Padahal itu hanya trik psikologi aja. Saya tumpuk-tumpuk jadi kesannya seperti menggunung. Mungkin orang-orang mengatakan, oh nggak berkelas. Karena apa? Mosok cuciannya ditumpuk di depan. Tapi yang saya bidik bukan masyarakat yang seperti itu. Tapi masyarakat golongan menengah ke bawah yang mereka itu kena dengan jebakan trik psikologi bahwa semakin numpuk-numpuk di depan itu bukan semakin tidak enak dipandang estetikanya, tapi orang akan semakin percaya banyak orang yang mencuci di situ. Padahal itu dari orang-orang hotel yang mana itu pergerakan anduknya kenceng, spraynya kenceng, tapi saya tumpuk di situ biarin aja. Akhirnya trik itu berhasil. Dan beberapa orang niru nggak berhasil karena saya pelopornya. Yang mana kalau pionir itu kan mesti ya selalu menang, kalau ada follower pasti nggak sebagus pionirnya. Nah itu saya lakuin sampai sekarang. Jadi memang orientasi saya ya orang menengah ke bawah yang orang lebih loyal gitu loh. Tetapi tidak serta-merta setelah tahun ke-7, ke-8, 9 ini yang datang malah mobil-mobil. Jadi gitu orang-orang yang golongan the have itu mereka malah ke situ. Terus kemudian orang-orang clubbing dan apa namanya orang-orang minoritas seperti PSK tadi sudah tidak lagi. Jadi udah saya merubah mindset pelanggannya. Caranya sudah tidak saya tumpuk-tumpuk lagi, tapi tampilan layoutnya sudah saya percantik dengan seperti toko. Jadi saya kasih huruf timbul, kemudian saya kasih neon box, kemudian saya beri komputer LCD, saya berikan nota bukan manual tapi nota print out dari laser jet print. Kemudian semuanya saya packaging seperti eksklusif. Nah akhirnya yang datang dari apartemen, kemudian perumahan-perumahan yang agak mewah. Jadi seiring waktu itu berubah berdasarkan trik marketing yang saya keluarkan. Nah karena untuk pasar clubbing saat ini, kemudian pasar panti pijat saat ini, sudah nggak seramai tahun 2009. Karena dari Satpol PP juga udah semakin gencar kan ya. Jadi mereka itu sudah mulai tereliminasi. Nah, gitu kalau ya. saya tidak cepat berevolusi melakukan gebrakan marketing, maka ya saya akan terevolusi juga gitu. Saya akan tereliminasi juga. Akhirnya ya saya membidik bangsa menengah ke atas kalau sekarang. Nah, akhirnya alhamdulillah berjalan. Jalan ya. Nah, kemudian untuk sekarang kita kena corona, maka saya ganti trik marketing lagi. Ya, oke. Kalau untuk Yang corona di ini, awal tadi pengen tahu sih sebenarnya kalau laundry itu mesinnya ada berapa? Ada berapa jenis? kalau ya, jadi kalau untuk entry level itu sebenarnya kita tidak terbatas masalah jumlah mesin. Berapapun bisa gitu loh. Tergantung modalnya. Jadi gini, prinsip pasar modal itu high risk high return. Nah, jadi semakin besar modal yang saudara keluarkan, maka akan semakin besar income yang saudara dapatkan. Misalkan mau membuka mesin satu dulu, bisa. Bisa ya. Mesin satu dulu bisa. Cuman ya itu tadi, income-nya nanti akan setara dengan jumlah mesin satu. Gitu. Dan pelanggannya yang datang itu juga kalangan orang yang mesin satu. Yang artinya sudah siap untuk bajunya jadi lebih dari 3 hari. Oh, gitu. Nah, karena mesin satu itu perputarannya ya kalau untuk 1 hari jadi nggak bisa. Itu Minimal mesin pembersihnya ya? Huh? Ada pengeringnya juga nggak sih? Ada. Ada. Kalau saya memang saya lokasinya itu tidak ada tempat area menjemur, jadi saya menggunakan mesin pengering. Nah, jadi Keren awalnya itu saya terus nanti dijemur lagi nggak? Apa udah gitu aja udah kering? Enggak. Jadi prosesnya gini. Dari baju datang, itu kondisi kotor kan, masuk mesin cuci itu nanti selesai dari pengering mesin cuci itu kan baju sudah setengah kering ya. Ya. Itu kondisinya 70%. Oh, 70%. Nah, jadi sudah setengah kering. Nah, nanti baru dimasukkan ke mesin pengering. Ke mesin pengering itu nanti pakai bahan bakar gas. Itu keluar dari mesin pengering langsung 100% kering.
langsung bisa disetrika. Jadi Gitu. proses perjalanan baju dari kotor sampai setrika itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam Jadi dari aja? kotor sampai bisa. Hmm, Jadi gini caranya, nyucinya 30 menit, ya. tergantung tingkat kekotorannya loh ya. Kalau nggak Hmm, kotor, ya nyucinya standar mungkin lah. bisa kurang dari 30. Ya Hmm, standar. Nyucinya 30. disetting 30 menit. 30 Hmm, menit, nanti ngeringinnya itu kurang lebih sekitar ya 40 menit. 30 menit juga udah cukup sih. hmm, Kalau kondisinya cuma 3 kilo loh ya. ya, 3 kilo baju. 30 menit dicuci, 30 menit dikeringin, berarti sudah hmm, berapa tuh? 60 menit, 1 jam ya ya? 60. Ya, 1 jam kan? Nah, setengah jamnya buat nyetrika. Paling Hmm, kurang, kalau tenaga saya nyetrika paling 15 menit, 3 kilo selesai. Jadi, hmm, 1,5 jam kurang, itu baju udah selesai dan itu masuk kategori ekspres. hmm, Nah, jadi beres. Nah, selesai. gitu. Oke, oke. Itu Iya. mesinnya berapa tadi? Hmm. Sekitaran kalau Hmm. misalkan 1,5 jam itu? Mesinnya kalau mesinnya itu butuh mesin cuci satu, pengering Ah, satu, udah. udah itu ya. Udah, Sama tenaga paling. udah. Tenaga ya. Hmm, Cuman kan saya awal berdiri, saya ingin menjangkau income yang besar, hmm, maka saya membuka awalnya itu 3 mesin cuci, dua hmm. mesin dua mesin front loading yang kapasitas 7 kilo, dan satu Front mesin loading top ya. loading kapasitas 20 kilo. Front Oke, loading di bedanya depan apa loh. itu? Sing- Bedanya apa, Mas? Kalau Ya, tadi, front loading itu pintunya di depan. oke, front loading Front pintunya di loading, depan. uh, Ah, front loading pintunya di depan kayak hmm. yang bundar kayak di kapal gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi Terus, itu itu kapasitas 7 kilo. hmm. Nah, itu Terus saya punya yang dua. dua, Satu top loading. oh Top ya, loading pintunya di atas, di dibuka atas ya, gitu. diangkat ya. Nah, itu kapasitas 11 sampai 12 kilo. Nah, itu Hmm, mesin cuci. Jadi mesin cucinya ada hmm, 3. hmm. Nah, kemudian pengeringnya juga ada 3. Ada tiga. Sesuai dengan jumlah mesinnya. Hmm, Ada 3. ada tiga. Kemudian tenaga setrikanya 2. Setrika dua. Kemudian yang ngurusi cuci, mencuci, dan kasir 1. Satu. Udah, Oh 3 gitu. orang. Tiga. Berarti tiga-tiga ya Jalan. rata-rata ya? Iya, 3-3. Hmm, hmm, Dua-dua ya boleh. Cuman ya hmm, tadi kembali lagi, semakin besar yang dikeluarkan, maka akan semakin besar income yang didapatkan. hmm, Tapi ya kalau cuman asal buka tok, tanpa ada kegiatan promosi ya sekarang nggak bisa. hmm. Dengan 10 tahun saya yang lalu aja kalau nggak promosi, orang yang nggak kenal karena siapa kita. Kayak Iya. seperti channel YouTube, tanpa Hmm, promosi ya nggak akan kenal. hmm. Bener nggak? Ada yang promosi terus tapi ya. Ya Jual karena kan lain tapi. kita sadar diri ya, hanya orang biasa, Eh, eh, bukan siapa-siapa, tapi Terus pengen jadi siapa-siapa. terus ini dari mesin Apa-apa. cucinya ini kalau bekas nggak apa-apa kan ya? Nggak mesti baru kan? Ya nggak apa-apa, cuman Ya. semuanya kan ada risiko. Ya Eh, namanya bekas ya, pasti umur ekonomisnya akan berkurang, ya. kemudian dari tingkat perbaikannya akan nambah ya. Kalau eh, Mas mau nerima resiko nggak apa-apa, kan semuanya kan Hmm, dikembalikan ke kita mau terima resikonya nggak. Gitu. Ya hmm, makanya sekarang eh, mesin yang dibeli pun saya tidak bisa membeli yang seperti 10 tahun yang lalu. Kalau 10 hmm, tahun yang lalu saya menggunakan Electrolux, hmm, sekarang tidak bisa karena harga Electrolux itu udah yang kapasitas 7 kilo seperti yang saya pakai speknya itu harganya sudah 9 sampai 10 juta. hmm. Nah, dulu saya beli tahun Berapa? 2009 itu 6 juta Hmm, tahun dulu. Nah, jadi sekarang sudah nggak nyampe, akhirnya saya pakai ketika akan buka pakai merek Samsung. Nah, Samsung. itu sudah Udah lumayan sudah ya? mendekati ya. Nah, Jadi itu paling harganya sekitar 5. paling awet berarti Electrolux tadi ya? Iya, tapi harganya Hmm, 9 sampai 10 untuk spek hmm, yang khusus untuk laundry loh ya. Karena kan hmm. saya 12 jam nggak berhenti tuh mesin. Iya, terusan dua kan. belas jam. Samsung nomor Nah, dua ya? jadi
Samsung nomor 2 tapi juga nggak kaleng-kaleng, masih bisa Udah bertahan bagus ya. dia. Beberapa franchisor juga menggunakan Samsung awet gitu. Ya, ya. Itu tadi Separuh dari harganya. ya, dari alat-alatnya ya. Terus kalau outputnya tadi berarti Mas Eki mensegmentasikan pada hotel, apartemen gitu-gitu ya. Iya. Oke. Terus sekarang ini cita-citanya apa nih Iya. Mas? Pertanyaan terakhir deh. Saya rasa udah cukup tadi. Cita-citanya. Cita-citanya tentang laundry-nya ya, tentang Iya. laundry-nya. Gimana? Iya. Ya ini. Ya seperti yang saya jalani. Jadi nanti lulus dokter dan jadi dosen tetap. Udah. Akan tetap dijalani ya. Oke. Karena begini, passion saya sebenarnya bukan di dunia usaha, tetapi di dunia pengajaran. Jadi usaha ini saya anggap bukan passion, tapi hanya ya selingan. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui passion, saya sudah banyak membahas di channel saya. Kerja kalau tanpa passion maka akan seperti kita pacaran yang dipaksakan. Nah, jadi jalani passion yang menurut saudara itu nyaman. Jangan nyaman menurut mereka, tapi nyaman menurut kita. Ya, benar. Gitu. Benar sih. Oke. Bagus banget nih tipsnya buat teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih Mas Eki ya. Udah tahu nih tadi yang udah tahu tadi outputnya, segmennya kemana, pelanggannya siapa aja, terus kemudian dari inputnya kita tahu mesin-mesinnya apa aja yang dibuat. Oke, terima kasih Mas Eki ya. Sampai jumpa sama-sama lagi. ya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, subscribe dan tonton video-video dari Mas Eki di channel Atari Sanjaya. Saya kasih linknya di deskripsi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.